kasih Bang, selamat untuk mungkin dalam penggarapannya ini sudah berapa lama ya karya seperti ini masih di launching. Kalau nggak salah ya, kita setahunan lebih, mungkin setahun 7 bulan. Kalau dihitung-hitung ya sama persiapan produksi kita 1 tahun. Kamera Mas. Dan mungkin akan ada beberapa 9. Album ini akan ada 9 lagu. lagu baru semua atau ada remake dari lagu-lagu sebelumnya? Jadi ini ada 9 lagu. Yang aku bilangnya semua lagu baru. Kalau melihat Mas Ivan sebagai kita sekarang kembali berkarya, gimana nih Mas? Karir sampai sekarang masih bisa berkarya di tengah banyak yang musisi-musisi muda kan? Maksudnya gue juga ngerasa kayak gila musisi zaman sekarang bagus, keren, banyak banget sekarang band bermunculan gitu dengan genre kualitas musik yang berbeda-beda yang bermacam-macam. Wah keren semua keren. Keren lah, ada band yang bagus banyak, Lucy kan temen aja, ada India tuh bagus soloist juga bagus. Ya sama ini kan jadi motivasi juga buat gue yang seorang musisi. Maksudnya zaman boleh berubah, tapi musisi itu tetap musisi. Mau itu musisi yang legend sekalipun seperti Dewa, tetap aja keluarin karya. Musisi baru-baru kayak teman-teman misalnya musisi tetap aja keluarin karya. Nah aku sebagai musisi ya tugas memang mengeluarkan karya. Jadi senang. Mas, di album ini kan sedikit mirip sama pendengar penikmat Gen Z nih. Jadi seperti apa sih, apa itu adaptasi Mas Irfan sendiri untuk ini loh Seventeen muncul lagi dengan Gen Z pun juga show dengar gitu. Ya pasti ada lah, pasti ada penyesuaian gitu. Ya pasti ada penyesuaian. Aku pengen musiknya lebih diterima sama, maksudnya ini pendengar kan mungkin yang sekarang itu kan mungkin antara 25 sampai 45. Aku kan pengen nge-reach yang 25 ke bawah. Dengan cara apa? Dengan cara peremajaan musik yang ada di album. Hambatannya di musik sih, di daerah sini musik banyak ganti-ganti, banyak perubahan. Tapi balik lagi, aku pengen album ini keluar dengan sangat matang karena ini kalau kepuasan diri itu ya. Ya aku nggak tahu jadi apa kamu cuma maksudnya gini, lagu itu kan pasti ada yang laku ada yang enggak. Susah juga kalau kita pengen bilang semua lagu harus lakukan. Cuma at least kalau memang lagu ini keluar pengen puas dengan karya makanya gitu. Itu gue nggak pengen waktu itu ya, ini feelingnya kan berbeda. Feeling waktu itu adalah gue nggak pengen terbatas-batasan sama batas ruangan studio. Jadi gue nyari villa yang gede di kaki gunung, terus gue bikin studio di situ. Biar ada beberapa lagu yang bocoran suara jangkrik gitu itu masuk. Oh menurut gue ya fine, nggak gampang. Perjalanan karir dari Seventeen sendiri mungkin dari tahun berapa dan mungkin kalinya seperti apa sih Mas sampai sekarang ini masih tetap konsisten sekarang. Kami berjumlah 12 orang. Oh itu yang kaya ya. Kami baru saja habis konser. Oh itu baru juga. Seventeen itu berdiri tahun 1999. Ada yang udah lahir? Cuman gue belum masuk. Gue masuknya itu 2006. Seventeen itu band dari Yogyakarta. Kebetulan personilnya berempat. Almarhum Herman, almarhum Andi, almarhum Mas Dar.
dulu ada Mas Yudi namanya, cuma almarhum. Dulu ada Mas Yudi, dia keluar 2013, lalu kami lanjutkan 2000 sampai 2018. Pertama kali Mas Irfan sendiri masuk ke Seven, kali ini sekali lagi pertama kali dia seperti apa sih? Pertama kali masuk Seventeen ya aku menyanyikan lagu-lagu Seventeen yang dulu belum. Tapi karena aku udah fans sama Seventeen jadi aku suka. Dulu aku nggak tahu deh kalau misalnya pada inget dulu lagu Seventeen yang jadi soundtrack sinetron. Itu gue waktu itu ngefans banget sama lagu yang cinta bisa. Jadi pertama kali waktu itu nyanyi lagu Seventeen sampai akhirnya keluar solo. Pertama kali yang pertama kali dia masih bergabung sama Seventeen sekali manggung berapa ya? 1,5 juta kan? Iya, karena kan Seventeen udah bagus kan. Maksudnya Seventeen tuh sudah dikenal duluan oleh 2 album sebelumnya gitu. Jadi masuk fee-nya udah gede. Buat gue itu gede banget waktu itu. Dimana gue kalau mau di kafe itu dibayar 150.000. Makanya 10 kali lipat tuh. Lagi akhirnya segitu. ini audisi Seven tuh gak sih? Ada audisinya, audisinya ada. Salah satu yang ikut audisi Seventeen ada namanya Helmi, dia tuh vokalisnya Jagostu. Jagostu tuh band proyekannya Eros. Semua ikut. Aku yang pilih Seventeen, Helmi nggak mau pilih. Akhirnya Helmi dipilih sama Eros untuk jadi Jagostu. Jadi memang itu audisi. Cuma nggak banyak, 12 orang aja. Jadi referensi teman-teman saja. Terus sukanya itu agak sering upload atau seperti apa sih? Enggak, karena gue suka nyanyi aja. Karena gue juga kan bukan, gue juga nggak pernah belajar belajar dasarnya gitu lah. Jadi suka nyanyi. Ada karaoke konten disodorin sama nyokap. Dari kecil. Oke. Terus banyak yang bilang suaranya bagus. Jadi kayak jumawa jadi lebih ke motivasi lah. Oke, ternyata alhamdulillah suara gue lumayan nih gitu. Akhirnya nyanyi yang sesuai. Ya, zaman dulu itu kan golden eranya band. Siapa sih yang nggak ngeband gitu. Ditanya kalau anak cowok juga pasti gue dulunya anak band. Gak pernah ikut audisi antara sekolah gitu masih? Idol pernah gue. Indonesia Idol sama yang pertama langsung gak lulus. Orang masih pada pernah kalau Langsung gak lulus. diajak mencari bakat lalu di sini. Iya. Enggak gitu. Karena waktu itu kan gue lupa, kayak Indonesia Idol itu bikin gue dari pagi subuh sampai maghrib baru disuruh nyanyi. Itu gue belum makan, jadi begitu nyanyi itu beneran kelaparan. Jadi saat itu harus Sekarang mungkin bahwa Irfan Seventeen sekarang malah lebih sukses daripada jumlah aja pencarian bakat dan sebagainya. enggak gitu. Ya alhamdulillah orang rezekinya masing-masing jalurnya. Dan jadwal-jadwal konser Seventeen biasanya seperti apa? Kalau tur yang rangkaian tur sih belum ada ya. Cuma mungkin habis lebaran akan ada rangkaian tur tapi buat album. Buat album ini. Mungkin setiap ada proyek atau setiap ada karya baru dari Mas Ivan ataupun Seventeen masih suka ada yang berjuang kayak dekat ke makam-makam dan kayak kemarin kan Mas Ivan juga ke rumah. Iya. Itu memang setiap ada itu ritual yang dilakukan gitu. Kalau waktu itu pas single pertama setelah kejadian itu ya, itu gue tekar alhamdulillah. Nah ini kan beberapa kali tuh lebih ke maksudnya nggak ada ritual pun, nggak ada event pun, nggak ada perilisan single atau album tuh gue tetap nyekar. Jadi sekarang kalau ada kesempatan misalnya pas ke Jogja manggung gitu, atau ada acara pasti gue nyekar. Ponorogo pasti nyekar, Ternate pasti nyekar. Sebagai rasa minta izin ke sih Mas kayak minta doa gitu.
doain ya. Iya tapi bener. Doain album nih doain G. Sekarang pas lagu-lagu itu kayak misalkan kayak masih kayak masa-masa segmen kayak baru-baru Masih itu kan nggak akan bisa dihilang. Nggak akan bisa. Jadi nanti akan terima ini sebagai memori dan kenangan-kenangan manis dan baik. Jadi kenangan-kenangan memori baik itu nggak akan pernah. Ini kalau lagi rekaman tuh seperti apa kayak masih ngerasa kayak di ada di sebelah gue nih ini ada Enggak. Kadang sekarang cuman kadang lebih ke begini. Kalau Amar Herman isinya nanti yang begini kita mau diisi. Kalau Amar Mas Bani dia lebih suka notasinya ini masa yang begitu aja. Sekarang lagi nampik isu soal Simpan sebagai personal sensitif juga. nggak usah kok jangan ya dijawab udah ada lagi nggak soalnya udah lumayan lama nih pertanyaan terakhir ya untuk album sama Oke, yang aman saja Aisyah. banyak kegiatan yang lain Lagu masih pakai nama Seventeen. Oke. Jadi begini. Gue tuh jarang cerita. Tapi gue ditanya. Jadi alhamdulillah ya. Setiap gue manggung itu selalu masih sampai detik ini alhamdulillah gue sisihkan buat keluarga. Gue tuh selalu bilang kalau misalnya di WhatsApp transfer, dia tuh selalu bilang ini dari bapak. Om Ivan hanya perantara saja. Kenapa sampai detik ini gue masih pakai nama saya itu sebagai perantara? Bisa. Mulai branding itu. Cuman gue pengen ada perantaranya. Jadi memang benar-benar bukan dari gue. Ini ke anak-anaknya. Ini rezeki bapak. Ini uang bapak.